Bismillahirrahmanirrahim. Ka qauli man kaya ucapane wong yuridu ingkang ngarepno sapa man malan ing bondo. Fayatruku nuli ninggal sapa iman alhirosata ing pertanian. Watijarata lan perdagangan. Wal kasba lan nyambut gawe. Wa yata'addalu lan dadi nganggur sapa iki man. Wa qala lan ngucap sapa man innallaha sak temene Allah karimun iku zat ingkang loman rahimun tur welas. Walahu lan iku keduwe man khazainus samawati utawi pira-pira gedongi utawa simpanane kekayaan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa huwa hale utawi Allah qadirun iku zat kang kuwasa ala ayyudli'a ing ngatasi ento ngetokno sapa iki Allah ni ing ingsun. Ala kanzin ing ngatasi siji gedung kekayaan minal kunuzi saking piro-piro gedung kekayaan astaghni ingkang amrih semugi sapa ingsun bihi kelawan kanzin anil kasbi ngedoh saking nyambut gawe. Faqad fa'ala mongko temen-temen wis agawe sapa Gusti Allah. Dzalika ing mengkono-mengkono qadirun ala ayyudli'ani li ba'dhi ibadihi maring sebagiane pira-pira kawulane iki Allah. Fa anta mongko utawi sira idza sami'ta iku ing dalem nalikane krungu sapa sira kalama hadzainir rajulaini ing omongane iki wong lanang loro istahmaqa mongko nganggep dungu sapa sira nganggep kumprung sapa sira huma ing hadzainir rajulaini. Wasakhorta lan ngino sapa sira minhuma saking hadzainir rajulaini. Wa ingkana senajan ana ma apa perkara wasofa ingkang nyifati sapa ar-rajulani hu ing ma mingkaramillahi nyatane saking kelomanane Gusti Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah wa qudratihi lan kudroi kemampuane Gusti Allah sidqon iku bener wa haqqon lan nyoto. Fakadzalika koyok mengkono istahmaqahuma yadhaku guyu-guyu alaika ing atase sira arbabul basairi sapa pira-pira kang duwe pira-pira peninggal fiddini ing dalem agama idza talabta nalikane golek sapa sira al maghfirata ing ampunan bi ghairi sa'yin kelawan tanpa usaha laha maring maghfirah. Wallahu hali utawi Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah. Yaqulu iku dawuh sapa Allah wa an lan sak temene kelakuan laisa iku ora ana lil insani keduwe menungso illama apa kejaba perkara saa kang tumandang sapa iki insan. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah innama tujzauna angin pamestine dibales sapa sira kabeh ma ing perkara kuntum
kang ana sapa sira kabeh ta'maluna iku padha nglakoni sapa sira kabeh. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah, innal abrara sak temene pira-pira kang bagus lafi naimin yaktine iku ing dalem swarga nikmat, swarga naim. Wa innal fujjara lan sak temene pira-pira wong kang bejat, maknane guruku niki lacut, cara makna lumajang bejat. Lafi jahimin, kalau makna dari kawan kami brengsek. Waduh. Yaktine iku ing dalem neraka jahim. Meneruskan pada keterangan kemarin, ada orang yang berharap ampunan tapi tidak melakukan suatu usaha yang membuat ia diridhoi dan diampuni oleh Allah. Ini seperti orang yang berkata, seperti orang yang berharap dapat harta, tapi dia tidak mau bekerja, tidak mau pergi ke sawah, tidak mau berdagang, nggak mau jadi buruh, dia hanya menjadi pengacara, pengangguran banyak acara. Kalau sudah seperti ini, kita kalau mendengar kalamnya orang yang kayak gini ini, bagaimana ucapannya? Tenang, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan semuanya ini di dunia ini punya Allah. Kekayaan di langit dan di bumi, semuanya ini milik Allah. Allah mampu nanti akan memperlihatkan kepada aku bagaimana caranya. Saya ini mendapatkan harta tanpa harus bekerja. Bisa jadi emas turun dari langit atau bagaimana. Nah, kan Allah pernah melakukan hal itu pada hamba-hambanya. Nah, kalau kita mendengar ucapan orang seperti ini, kan dalam benak kita itu pasti berpikir, reng gila nih kan. Orang bodoh ini, orang dungu ya. Ya memang sih, memang Allah memang Maha Pemurah. Yang dikatakan dia benar. Itu adalah qaulul haqqi wa urida bil batil ya. Dia mengatakan sesuatu yang benar, tapi yang dikehendaki dia ini sebenarnya adalah sesuatu yang salah. Dia pinginnya nganggur, tapi pingin kaya. Dengan dalih Allah Maha Pemurah. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Semuanya tidak ada yang gratis. Pernah ada salah seorang kiai ya, yang pernah jadi pejabat. Beliau itu ketika hadir di acara kami, beliau bilang, saya ini bisa jadi wakil bupati, sampai bisa jadi bupati. Itu semuanya bukan tiba-tiba. Ya. Ada amalan istiqomah. Ada amalan istiqomah yang saya lakukan. Saya selalu membaca shalawat al-fatih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Ya. Diartikan ya, Allahumma ya Allah, sholli, berilah rahmatnya, rahmat yang agung, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatihi, yang membuka, lima ughliq, sesuatu yang tertutup, wal khotimi lima sabaq, dan menjadi penutup dari untuk risalah yang telah lalu. Nabi ini kan menjadi pembuka sesuatu yang tertutup. Syariat itu kan setelah Nabi Isa ini diangkat kan tertutup. Tidak ada orang itu kenal dengan Allah, kenal syariatnya Allah, tidak ada.
agama yang dianut oleh keluarga Rasulullah, oleh kakeknya, kemudian oleh ayahnya adalah sisa-sisa dari ajaran Nabi Ismail. Tapi lengkapnya nggak tahu. Itu sisa-sisa dari ajaran Nabi Ismail. Ya. Kemudian ada Rasulullah, maka syariat dari Allah ini terbuka semuanya. Jelas lagi. Kemudian Rasulullah ini adalah penutup risalah. Semua nabi-nabi ini kan diutus membawa risalah. Nah, risalahnya Nabi ini adalah risalah pamungkas yang menutup semua risalah-risalah yang sudah lalu. Artinya dengan kehadiran Nabi, semua ajaran dari para nabi yang dahulu ini sudah tidak boleh diikuti lagi. Syariatnya sudah harus ditinggalkan. Karena apa? Expired, kadaluarsa. Sudah ada produk baru. Ya. Lah orang zaman dulu kalau mau pergi berkendara keluar kota kan pakai onta. Ketika sudah ada kereta cepat, ya tinggal saja ontanya. Ngapain pakai onta terus? Ya, itu. Nasirul haqqi. Nabi ini menolong kebenaran, bil haqqi dengan kebenaran. Jadi Nabi ini mendakwahkan agama tanpa ada kebohongan. Tidak ada bohong-bohongan. Apa yang ada, apa yang diperintah oleh Allah, opo anane itu semuanya sudah disampaikan oleh Nabi. Tanpa ada tipuan-tipuan. Ya. Pernah memang ada orang ya, ada orang itu saking kepinginnya agama itu maju diterapkan, saking kepinginnya gerakannya ini dapat anggota, akhirnya ngomongnya ini dibumbu-bumbui dengan hal-hal yang harusnya tidak diucapkan. Salah satu dari orang-orang yang ikut gerakan dakwah di Lumajang ini ya, kan gerakan dakwah kan macam-macam di Lumajang ini. Ada dakwatul Mustafa, dakwahnya Habib Umar, ada kemudian dakwah Salafi, Wahabi itu ya. Ada dakwah ini dakwahnya NU, ada dakwahnya Tabligh ya, jamaah Tabligh yang dari India itu. Nah, ada salah satu orang tabligh ini bilang ya pada kawannya, sampean kalau ikut gerakan ini seperti mondok 10 tahun katanya ya. Nah, yang diomong ini pensiunan tentara. Kenapa saya dulu tidak mondok? Ya itu sebenarnya sudah seperti itu ya. Kalau saya mondok kan jadi kiai, kawan saya banyak yang jadi kiai. Saya nggak mondok. Nah, di akhir masa jabat di akhir hayatnya ini dia ini pingin dekat dengan agama. Akhirnya keluar betul ikut jamaah tabligh 3 hari, katanya mengalahkan orang yang mondok 10 tahun. Ya, ya sebenarnya nggak kecewa sih. Sebenarnya nggak kecewa dia itu. Cuma kecewa sama yang promosi ya. Mana ada. Dalam segi semangat dan amaliyah memang tinggi ya. Orang ikut tabligh dalam segi amaliyah memang seperti baterai yang baru dicas. Tegangannya tinggi. Tapi secara ilmiah yang tidak bisa ngalahkan orang yang ta'alum 10 tahun. Ya nggak ada. Nabi itu jadi menyampaikan sesuatu yang hak itu ya dengan hak. Nggak ada tipu-tipu, itu nggak ada. Pernah ada riwayat ya, ada riwayat Nabi itu dipamiti oleh salah seorang yang mau masuk Islam. Nabi, agama Islam itu bagus, saya tertarik. Tapi nun sewu, saya mau masuk Islam asal masih boleh berzina. Ya Nabi ya bagaimana mengatasi hal seperti ini? Ada orang yang aneh kayak gini ya. Ya
pakai cara cerdas dan pakai cara yang benar. Ada riwayat, oke, enggak masalah. Yang penting kamu masuk Islam, tapi kamu beri saya syarat, saya juga beri kamu syarat. Syaratnya jangan bohong. Akhirnya siap Nabi. Cuma nggak bohong aja kok. Akhirnya dia mikir, ya. Dia mikir, aduh, nanti saya kalau saya keluar ketemu Nabi, ditanya mau kemana? Harus jujur. Mau itu kan malu jadinya. Atau ketika ada di depan para sahabat, ditanya, sudah berzinakah Anda hari ini? Nah, kan, kalau belum enggak masalah, belum Nabi. Tenang, masih ada rencana. Tapi kalau sudah ditertawakan semua sahabat kan ya malu ya. Akhirnya enggak jadi. Ada lagi Nabi itu yang riwayatnya itu malah tanya, balik tanya pada sahabat yang kayak gitu itu. Misalkan ibu kamu digendak lelaki lain selain bapakmu, kamu marah enggak? Marah Nabi. Ibu saya yang menggendak ibu saya pasti saya bunuh. Anak kamu dibawa lari lelaki lain. Kemudian istrimu serong dengan pil pria idaman lain dan lain-lain. Marah. Ya orang lain juga sama dengan kamu. Kalau ada keluarganya dizinai ya pasti ya marah. Akhirnya berhenti dari zina ya. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Nabi ini menjadi petunjuk, menjadi penunjuk jalan yang benar ya. Nah, katanya salah satu kiai yang pernah jadi pejabat itu, saya ngamalkan ini terus-terusan istiqomah selama bertahun-tahun, akhirnya menjadi seorang pejabat ya. Ya memang di dunia tidak ada yang gratis katanya beliau ya. Masuk akal seperti ini ya. Jadi kata salah satu kiai ya, santri kalah rupo kudu menang dungo. Kalah dunyo mau menang apa maneh ini. Lek kalah kabeh mondok maneh. Jadi apa? Memang perkataan yang diucapkan oleh orang dungu ini memang benar sebenarnya. Tapi bukan untuk kamu yang nganggur gitu. Kalau kita ketemu orang kayak gitu, potongan kamu ini nggak mungkin sudah ya. Dulu itu memang sering terjadi kejadian ya. Ada makanan dari surga turun kepada hamba-hamba Allah seperti Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu ketika kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria masuk ke mihrab atau ke tempat pengasingan Sayyidah Maryam itu pasti menemukan rezeki. Aneh rezekinya ini. Ada buah-buahan yang harusnya ditemukan di musim hujan. Ya. Ternyata ditemukan di musim kemarau. Dan begitu sebaliknya. Akhirnya Nabi Zakaria tanya, ya Maryamu anna lagi hadza. Kemudian Sayyidah Maryam berkata, qalat huwa min indillah. Jangan mimpi bisa niru keramatnya kalau tidak tahu tirakatnya, tidak tahu. Bagaimana thariqahnya Sayyidah Maryam itu tidak pernah keluar mihrab, selalu menjaga mata, kaki, kemudian seluruh anggota tubuh dari maksiat dijaga semuanya. Nah, ini kalau ada orang mimpi, wah nanti datang apel dari surga, datang rezeki min haitsu la yahtasib. Sementara dia ini amaliyahnya biasa-biasa saja. Ya jangan berharap ya seperti pungguk rindukan bulan. Pungguk atau burung hantu yang ingin mencapai ke bulan. Ini nggak mungkin lah kayak gitu ya. Lah, kalau kita tahu orang lain berkata seperti itu kita menganggap bodoh, andaikan hal ini kita lakukan, tentu kita ditertawakan orang. Ya. Ini
Nah, kamu berharap ampunan tapi tidak ada usaha untuk diampuni. Sedangkan Allah itu bersabda, orang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang ia usahakan. Nah, dia ini tidak akan mendapatkan pahala ya, kalau dia memang nggak ibadah. Orang itu tidak akan mendapatkan surga kalau dia tidak akan beriman. Jadi apa-apa yang didapat itu semuanya dari hasil usaha. Kemudian Allah juga bersabda, orang-orang yang baik itu ada di naim. Orang yang fujur, ya, yang punya sifat-sifat fujur, orang yang bejat, ini ada di neraka jahim. Bagaimana ada orang yang terus bermaksiat minta masuk surga naim, ya jelas ini merupakan suatu kebodohan. Fa'idha lam tatruk mongko ing dalem nalikane ora ninggal sapa sira as-sa'ya ing tumandang utawa usaha. Fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu wal malilan bondo. I'timadan krana tetanggengan ala karomihi ing ngatasi kemuliaan ing ngatasi kelomanane Gusti Allah. Fakadzalika mongko koyok mengkono la tatruk as-sa'ya. La tatruk aja ninggal sapa sira at-tazawuda ing golek sangu lil akhirati maring kehidupan akhirat. Wala taftur lan ojo kendo sapa sira fa inna rabbat dunya karena sak temene pangerane dunia wal akhirati lan akhirat wahidun iku siji. Seperti halnya orang kepingin kaya dia harus kerja, dia harus usaha. Ya, maka kalau ingin kaya akhirat ya harus ibadah. Karena ibadah itu wasilahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Dan carilah wasilah untuk dapat ridhonya. Wasilah atau perantara dapat ridhonya Allah itu adalah ibadah. Orang wasilahnya supaya kenyang harus makan. Kepingin segar, tidak kehausan, wasilahnya adalah minuman. Ya kepingin dapat ampunan, wasilahnya adalah istighfar. Nah, karena apa? Yang mempunyai dunia dan akhirat itu hanya satu Tuhan. Semuanya milik Allah. Dunia ini milik Allah, akhirat juga milik Allah. Ya. Jadi kalau mau dapat dua-duanya ya mintanya pada Allah. Bagaimana? Ya sesuai dengan aturannya. Sesuai dengan sunnahnya yang diterapkan. Ya. Sunnahnya, aturannya kalau ingin dapat dunia, ya harus jangan jadi orang malas, mau berusaha. Ingin dapat akhirat, ya harus tidak meninggalkan amal ibadah. Ya. Wahwa utawi Gusti Allah fihi wa ing dalem dunia wal akhirah. Karimun iku zat kang loman rahimun turum welas asih. Walaisa lan hale ora ono yazidu iku tambah lahu kedue Allah karomun nopo kemuliaan bi taatika kelawan taat siro. Wa innama karomuhu lan angin pemestine utawi kelomanane Gusti Allah fi ayyu yassira iku ing dalem yen to gampangno sapa Allah laka maring sira tariqal wusuli ing dalane nyampe ilal mulki maring
kerajaan al-muqimi ingkang jumeneng, wan naimi lan kenikmatan ad-daimi ingkang langgeng, ingkang saklawase al-mukhalladi kang dilanggengno. Bisabri kelawan sabar ala tarkis syahawati ing atase ninggal piro-piro kesenengane nafsu. Ayaman ing dalam piro-piro dina qala ila kang titik. Wa hadza utawi iki fi ayu yasira laka nihayatul karami iku pol-polane lomane Gusti Allah. Allah ini tidak akan bertambah kemuliaannya dengan taatmu. Ada hadisnya di kitab Arba'in Nawawi, andaikan semua manusia, andaikan seluruh makhluk, jin dan manusianya, berhati orang terbaik, berhati satu orang terbaik. Jadi andaikan seluruh manusia dan jin ini hatinya seperti Nabi kita Muhammad SAW, maka apa? Kekayaan Allah itu tidak akan, kemuliaan Allah itu tidak akan bertambah gara-gara ketaatan dari seluruh makhluknya ini. Dari awal sampai akhir, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, andaikan semuanya taat. Ketaatan mereka, ketaatan makhluk, ini tidak akan menambah apapun. Tidak akan menambah apapun. Walaupun tidak ada, tidak masalah. Kemudian ada terusannya, andaikan manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusianya ini berhati satu orang yang paling jahat di alam semesta ini, maka tidak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Andaikan seluruh makhluk Allah berhati iblis, maka apa? Ya tetap kemuliaan Allah ini tetap tidak berkurang sama sekali. Kalau ada ada kerajaan misalkan, atau ada pemerintahan, seorang penguasa, dia ini ketika memimpin sebuah daerah, satu provinsi membangkang, ya itu kan sudah pusing, harga dirinya jatuh, kemudian pendapatannya juga berkurang. Andaikan seluruh negaranya ini taat, maka dia jadi pemimpin ini kan enak ya. Tapi lain dengan Allah. Allah itu tidak butuh makhluknya. Makhluknya taat, ya yang merasakan nikmatnya ya dia sendiri. Makhluknya bejat, yang merasakan bahayanya juga bukan orang lain, ya. Dia sendiri ya. Bukan Allah yang menerima doror. Ya. Nah, kemuliaan atau kemurahan Allah itu adalah di mana ini kemurahan sejati ya. Kemurahan atau kedermawanan Allah yang paling besar itu kalau kita ini dimudahkan untuk mencapai akhirat. Dimudahkan untuk mendapatkan kenikmatan surga. Itu merupakan kedermawanan Allah yang paling besar. Nah, banyak orang itu waktunya lebih luang dari kita. Banyak orang itu lebih cerdas dari kita. Banyak orang itu lebih kaya dari kita. Tapi kenapa mereka ini tidak mau berangkat ke majelis taklim? Kenapa mereka tidak mau mencari ilmu? Itu berarti orang yang mencari ilmu itu memang dipilih oleh Allah, dimudahkan ya oleh Allah untuk mendapatkan akhirat. Nah, ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri ya. Nah,
yang lebih cerdas ada ya. Yang sampai terbaik se-Asia Tenggara. Salah satu orang terbaik se-Asia Tenggara. Kemudian berhasil menciptakan teknologi ini dan itu. Ternyata sebelum wafat beliau ini malah menyadari ya, andaikan waktu bisa diputar, saya memilih belajar agama daripada teknologi. Nah itu kita ya alhamdulillah ya, walaupun dapat ilmu sedikit-sedikit, yang penting kan kita termasuk orang-orang yang mencari ilmu. Nanti kalau guru kami itu kan berpesan, jangan sampai berhenti menjadi santri. Jangan sampai berhenti niat untuk mencari ilmu. Karena apa? Kita itu harus niat mencari ilmu sampai akhir hayat. Andai kita di tengah-tengah ini meninggal dunia, Allah mengambil kehidupan kita, maka tergolong mati syahid. Nah ini ya. Banyak yang lebih pandai ternyata tidak beriman kepada Allah. Nah ini cuma-cuma ini. Cuma-cuma Allah itu memberikan surga kepada kita, memudahkan kita itu untuk taat pada Allah itu kan bukan karena kehebatan kita, tapi memang Allah pilih. Nah, jenengan semua dipilih untuk berangkat ngaji itu bukan karena bukan karena kehebatan Anda, ya. Tapi itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah. Nah ini. Fala tuhaddits nafsaka bitahwisatil battalina wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi